Oleh sebab itu, kami sarankan kepada saudara-saudari kami dari para Habib yang ada di Indonesia semuanya, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk sadar. Bertaubatlah kalian. Sadarlah kalian akan kekeliruan kalian selama ini. Bergabunglah di Laskar Sabilillah Kebangkitan Wali Songo. Selamatkan bangsa, selamatkan negara. Kita belum merdeka sepenuhnya, tapi mentalitas sebagian daripada saudara-saudara kita masih terjajah oleh oknum-oknum Ba'alwi yang tidak benar. Kata-kata yang muncul adalah kata-kata yang dinilai sangat syarat dengan sentimen kebencian, kemudian juga suka mengolok-olok, bahkan seringkali melontarkan ujaran-ujaran kebencian yang tujuan utamanya hanya untuk memuliakan derajat dan marwah mereka, sekaligus menginjak-injak dan merendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat Tritas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, hampir sebulan belakangan ini atmosfer peradaban Nusantara terasa panas dan menyengat. Hal itu bermula dari sejumlah ulah oknum Habib keturunan zaman, khususnya dari Bani Ba'alawi, yang dinilai telah memandang rendah terhadap peran para ulama Nusantara, khususnya Nahdlatul Ulama. Sebegitu rendahnya mereka melecehkan peran para ulama NU, sampai-sampai mereka tega mengkonotasikannya dengan nama-nama binatang. Sebuah narasi dan framing jahat yang mungkin saja sengaja dilakukan untuk merendahkan dan menginjak-injak kemuliaan dan kehormatan para ulama NU. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa satu Habib yang bebal sekalipun itu jauh lebih utama dan mulia ketimbang 70 kiai alim. Ini sebuah framing jahat yang mungkin saja sudah dirancang sedemikian rupa untuk merendahkan peran para ulama Nusantara, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Yang membuat kita miris, mereka juga menyebut bahwa Wali Songo yang sudah kita akui, bahkan sudah tercatat oleh sejarah, bahwa para Wali Songo adalah tokoh-tokoh ulama-ulama besar yang telah berperan besar dalam membumikan Islam di bumi Nusantara ini, justru dikatakan bukan sebagai zuriyah Rasul. Nah, framing dan doktrin yang dilontarkan oleh Habib dari klan Ba'alawi itulah yang menjadi pemicu perlawanan dari mayoritas kaum Nahdliyin dan juga dari terah keturunan Wali Songo. Untuk membuktikan framing jahat yang mereka lontarkan di ruang-ruang publik semacam itu, akhirnya Yai Imaduddin Al-Bantani melakukan riset dan penelitian ilmiah untuk membuktikan siapa sebenarnya para Habib dari Bani Ba'alawi ini. Dan setelah melakukan penelitian dan riset secara ilmiah dan akhirnya teruji, Kiai Imaduddin berkesimpulan bahwa nasab mereka yang mengaku-ngaku dirinya sebagai zuriyah Rasul tertolak. Dengan kata lain, para Habib dari Bani Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah, bukan zuriyah Rasul. Nah, dari titik inilah perlawanan itu berawal. Mereka, para Habib dari Bani Ba'alawi yang selama ini begitu dihormati, bahkan dimuliakan, tak pernah ada satu orang pun yang mengusik. Meskipun sebenarnya mereka adalah imigran dari zaman, hanya menumpang hidup di Indonesia. Toh mereka bisa hidup berkecukupan, bahkan terkesan sangat mewah. Namun mungkin lantaran DNA yang secara genetik memang arogan, kepingin memanjakan syahwat kekuasaannya di bumi Nusantara ini, akhirnya mereka tetap bersikap congkak, tidak mau mengakui nilai-nilai kearifan lokal, bahkan punya mensrea atau niat jahat untuk mengacak-acak peradaban Nusantara yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dari titik inilah perlawanan itu dimulai. Mereka, para Habib dari Bani Ba'alawi yang selama ini sangat dihormati, bahkan sangat dimuliakan, tak pernah ada satu orang pun yang mengusik. Meskipun mereka merupakan tamu, merupakan imigran dari Yaman yang menumpang hidup di bumi Nusantara ini.
Toh mereka bisa hidup berkecukupan, bahkan terkesan sangat mewah. Namun mungkin lantaran faktor genetika yang terindikasi, terdeteksi berdasarkan hasil tes DNA, ternyata para Habib dari klan Ba'alawi ini ternyata identik dengan DNA kaum Yahudi zaman. Inilah yang membuat perlawanan itu sedemikian masif, dan akhirnya muncul kesadaran kolektif dari segenap elemen bangsa, seluruh rakyat Indonesia di wilayah Nusantara untuk bangkit melakukan perlawanan terhadap arogansi para Habib dari Bani Ba'alawi dalam arti yang sesungguhnya. Framing jahat dan doktrin yang mereka kembangkan yang ingin menguasai Indonesia dengan menghabisi peradaban Nusantara dinilai sudah sangat berlebihan, bahkan sangat berbahaya. Sangat tidak berlebihan apabila sejumlah ulama Nusantara dari kalangan Nahdliyin mengajak seluruh rakyat se-Indonesia, sewilayah Nusantara untuk bersama-sama memerdekakan diri dari upaya jahat yang dilakukan oleh para Habib Bani Ba'alawi, yang dilakukan secara struktur, sistematis, dan masif oleh para Habib Bani Ba'alawi. Kiai Haji Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Salafi Hadinagoro, yang juga seorang pemerhati nasab dari Trah Sunan Ampel Surabaya misalnya, menilai bahwa orang-orang dari keturunan zaman dari klan Ba'alawi ingin mengacak-acak peradaban Nusantara memang dinilai sudah sangat berbahaya, dan meminta para Habib di seluruh wilayah Nusantara dari Bani Ba'alawi untuk sadar, untuk kembali kepada jalan yang benar akan kekeliruannya selama ini. Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas bin Kiai Haji Fuad Hasim, pengasuh pondok pesantren Buntet Cirebon dari Trah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Laskar Sabilillah untuk berjuang memerdekakan Nusantara dari doktrin jahat para Habib keturunan Ba'alawi. Bangkit serentak untuk menyelamatkan peradaban Nusantara yang telah diacak-acak oleh oknum Habib klan Ba'alawi. Mereka orang-orang Ba'alawi keturunan dari Yaman itu akan menguasai spiritual, menguasai keagamaan yang ada di Indonesia ini. Mulai dari merubah jati diri bangsa, merubah sejarah bangsa, sampai budaya dan politik bangsa. Ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu, kami sarankan kepada saudara-saudari kami dari para Habib yang ada di Indonesia semuanya, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk sadar. Bertaubatlah kalian. Sadarlah kalian akan kekeliruan kalian selama ini. Kalian merasa bahwa selama ini tidak ada yang mengoreksi. Orang-orang Indonesia ini sama diam, seakan-akan tidak mengerti. Ini sudah mulai dan saatnya bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, untuk bangkit bersama dari tidur panjangnya, lama dijajah oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mari kita bangkit, bergabunglah di Laskar Sabilillah, Kebangkitan Wali Songo. Selamatkan bangsa, selamatkan negara. Kita belum merdeka sepenuhnya, tapi mentalitas sebagian daripada saudara-saudara kita masih terjajah oleh oknum-oknum Ba'alawi yang tidak benar, cerita-cerita dan doktrin-doktrin yang tidak benar. Mari kita memerdekakan. Barangkali ini adalah bagian kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sorga di akhirat kelak nanti. Kita bangkit, selamatkan. Siapa lagi kalau bukan kita yang menyelamatkan bangsa kita, rakyat kita, ulama kita, leluhur kita, dari mulai Aceh, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Ternate, Bone, sampai ke Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jatuh Madura. Kita bangkit semuanya serentak. Ada Laskar Sabilillah di sini. Kita akan mendukung dan akan selalu membackup dan mengamankan siapapun akan membela bangsanya dan sejarahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat-sahabat Trinitas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, negeri kita sesungguhnya merupakan negara yang inklusif, terbuka untuk siapapun mereka yang ingin hidup bersama-sama di bumi Nusantara ini, sepanjang mereka sangat menghormati nilai-nilai kultural, nilai-nilai budaya, nilai-nilai peradaban, lebih-lebih nilai kearifan lokal, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama kita terdahulu. Kita kenal bahwa Wali Songo perjuangannya sudah sedemikian luar biasa menyebarkan Islam, membumikan Islam di wilayah Nusantara ini dalam keadaan damai, tidak ada pergulakan, karena para Wali Songo dalam membumikan Islam di bumi Nusantara ini dengan menggunakan falsafah manjing ajur ajer, luwes dan fleksibel, dan tidak berusaha untuk mengusik nilai-nilai kearifan lokal. Bahkan nilai-nilai kearifan lokal yang sangat majemuk dan beragam di wilayah Nusantara itu diadopsi menjadi bagian dari ajaran-ajaran Islam, sehingga ajaran Islam termasuk ajaran yang baru saat itu bisa diterima dengan tenang dan damai oleh rakyat senusantara. Ini yang tidak boleh dilupakan. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa justru para Habib yang lebih banyak mencetak ulama daripada Wali Songo, ini sebenarnya hanya merupakan klaim sepihak yang sama sekali tidak memiliki dasar sama sekali. Justru kehadiran Wali Songo yang telah menyebar ke berbagai wilayah Nusantara inilah yang pertama kali meletakkan fondasi yang sangat mendasar ketika agama Islam bisa diterima dengan sangat damai, dengan sangat fleksibel, dan tidak ada satupun pergulakan yang disebabkan oleh penyebaran agama Islam yang telah dilakukan oleh Wali Songo. Kalau mereka mengklaim bahwa para Habib imigran zaman ini yang menjadi pencetak para ulama di negeri ini, tentu saja itu bullshit belaka. Dan dari berbagai riset dan dari berbagai buku sejarah, bahwa peran utama dalam membumikan Islam di bumi Nusantara tidak lain dan tidak bukan hanya Wali Songo, yang kemudian menjalankan perannya sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi, dengan mencetak para ulama-ulama tersohor, para ulama karismatik yang selama ini berperan besar dalam upaya untuk terus mengembangkan syiar Islam di wilayah Nusantara ini dengan penuh kedamaian dan kerukunan hidup di tengah-tengah nilai kemajemukan dan kebinekaan. Ini yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh para Habib Bani Ba'alawi. Mereka lebih banyak melontarkan narasi-narasi yang sifatnya keras, bahkan memancing kegaduhan, tidak menghormati nilai-nilai kearifan lokal, apalagi sudah ada mensrea atau niat jahat untuk menghancurkan peradaban Nusantara yang dalam sejarah ini sudah menjadi bagian dari para founding fathers kita, para pendiri negara yang telah memerdekakan negara kita pada tahun 1945, tidak lain dan tidak bukan merupakan sumbangsih dari saripati atau kristalisasi dari nilai-nilai peradaban Nusantara yang diakomodasi menjadi satu sehingga menjadi fondasi yang sangat menyejukkan. Kristalisasi dari nilai-nilai kearifan lokal sewilayah Nusantara inilah yang akhirnya diadopsi menjadi nilai-nilai kebinekaan, sehingga akhirnya kita, bangsa kita, memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan para Wali Songo berhasil mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal ini menjadi semangat kebangsaan yang sangat menghargai nilai-nilai kearifan lokal, tanpa sedikit pun ada perlawanan dalam bentuk kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, terhadap upaya penyebaran atau pembumian Islam di wilayah Nusantara. Peran Wali Songo dalam upaya untuk mewujudkan Indonesia yang berkebinekaan ini juga tidak lepas dari cara dan pendekatan mereka dalam upaya untuk membumikan Islam di wilayah Nusantara ini dengan betul-betul memerhatikan, mengadopsi, mengadaptasi nilai-nilai kearifan lokal yang berasal dari seluruh wilayah Nusantara. Inilah yang bisa jadi tidak bisa dilakukan oleh para Habib, khususnya dari Trah Ba'alawi, yang sama sekali tidak berkiblat pada keteladanan Rasulullah dalam soal akhlakul karimah. Ketika mereka berorasi, menyampaikan ceramah di ruang-ruang publik, justru kata-kata yang muncul adalah kata-kata yang dinilai sangat syarat dengan sentimen kebencian, kemudian juga suka mengolok-olok, bahkan seringkali melontarkan ujaran-ujaran kebencian yang tujuan utamanya hanya untuk memuliakan derajat dan marwah mereka, sekaligus menginjak-injak dan merendahkan
pihak lain yang tidak sekeyakinan dan tidak seideologi dengan mereka. Tentu saja persoalan-persoalan semacam ini menjadi keprihatinan kita bersama agar jangan sampai kita ternina-bobokan ke dalam mimpi yang membuat kita terlena, sehingga perlu ada upaya kita untuk membangkitkan kesadaran diri dari dalam secara internal dari diri kita masing-masing, bahwa kita perlu berusaha untuk menyelamatkan peradaban bangsa yang akan diacak-acak oleh para imigran dari zaman ini, agar kita benar-benar kembali kepada kitoh perjuangan sebagaimana yang telah digariskan oleh para founding fathers, oleh para pendiri bangsa yang begitu memiliki gagasan visioner untuk menggabungkan, untuk mengadaptasi seluruh nilai-nilai kearifan lokal se-Nusantara ini menjadi basis kekuatan bangsa Indonesia dalam membangun sejarah peradaban bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.